badan aku tuh seperti ini gitu. Aku udah makan banyak tapi nggak gendut-gendut juga ya. Yang salah apa sih? Halo, kembali bersama Simon de Simon. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah respon, yang udah berinteraksi dengan channel YouTube ini, udah memberi masukan, dan udah memberi kritikan. Aku menghargai teman-teman semua. Aku mau ucapin terima kasih. Jadi hari ini tuh aku mau cerita tentang pengalaman aku dari sejak aku kurus sampai saat sekarang ini tuh. Dari kurus waktu itu 46 kilo, sekarang udah 65 kilo. Jadi aku tipe badan itu ektomorf, aku sangat kurus sekali. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, atau juga dari komentar-komentar dari YouTube yang bertanya, pola makan aku seperti apa? Pola latihan atau gaya hidup yang selama ini aku sejak 2 tahun belakangan ini, sejak aku kurus sampai aku mau naik berat badan segini tuh apa sih yang aku lakukan? Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku ini adalah tipe badan yang ektomorf. Jadi orang kurus tipe ektomorf itu dia memiliki metabolisme badan yang tinggi. Jadi metabolisme yang tinggi itu jadi ketika dia memakan sesuatu atau dia memakan lemak, badannya itu akan sangat cepat sekali untuk membakar lemak tersebut. Jadi mengakibatkan mereka itu jadi susah untuk gendut. Jadi solusinya itu adalah harus membutuhkan kalori yang tinggi. Jadi karena proses pembakaran kalori di tubuhnya itu tinggi, jadi kita siasati dengan makan dengan kalori yang tinggi juga biar seimbang. Dan juga diikuti dengan olahraga. Aku adalah seorang karyawan kantor. Aku juga sibuk bekerja. Siangnya aku kerja, pagi aku kerja, pulang sore aku harus makannya gimana. Badan aku tuh seperti ini gitu. Aku udah makan banyak tapi nggak gendut-gendut juga ya. Yang salah apa sih? Salahkah dengan tubuhku ini? Gitu kan ya. Tapi ada yang aneh kah gitu? Yang anehnya itu apa? Makanya kita tuh jangan seperti orang bodoh. Kita harus cari tahu badan kita tuh seperti apa sih. Kita harus cari ilmunya dulu. Jangan langsung berpikiran buruk, jangan langsung praktek. Kita harus cari ilmunya dulu. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk cari ilmunya dulu baru aku praktekin. Setelah aku praktekin, aku baru kasih tunjuk ke dalam video di YouTube. Sebenarnya tuh untuk bentuk ini tuh nggak gampang tuh. Ini tuh susah banget loh bentuknya. Nggak hanya dalam waktu berbulan-bulan, apa aja untuk membentuk ini tuh sekitar 2 tahun. Jadi ya jangan berharap ada hasil yang instan, karena semua itu butuh proses. Jadi yang bersabar dan selalu berusaha, insya Allah bisa. Jadi kunci utama dalam membentuk badan yang ideal dari kurus untuk sampai ke ideal itu tuh emang kunci yang pertama adalah disiplin. Jadi teman-teman bisa ikutin gaya pola hidup aku selama ini. Teman-teman yang kurus bisa naik berat badan dan bisa seperti aku. Pertama, teman-teman itu wajib banget sarapan bangun pagi, dan jangan malas bangun pagi, dan wajib banget yang namanya sarapan. Jangan pernah dilewatkan sarapan, karena itu adalah batu lonjakan pertama setiap hari atau kita memulai hari. Jadi wajib banget sarapan. Sarapannya itu cukup yang sarapan yang sedikit kalori aja. Minimal sih kalau aku bilang sih, aku perkirakan ya 300 kalori untuk sarapan. Atau teman-teman bisa lihat di tabel kalori, atau teman-teman bisa browsing di internet jumlah-jumlah kalori setiap makanan seperti telur, tempe, gulai, nasi, macam-macam itu ada di internet semua. Teman-teman bisa hitung kalori teman-teman masing-masing. Yang kedua, itu adalah jam 12 siang. Jam 12 siang itu tuh karena aku karyawan ya, aku banyak sekali ya jajanan di sekeliling kantor yang emang menggoda, yang sangat menggairahkan sekali ya. Tapi teman-teman harus jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, dan jangan makan-makan yang lemak jenuh ya, apalagi yang gorengan dengan minyaknya itu hati-hati ya. Jadi diusahakan jaga kesehatannya juga. Jadi siang itu aku biasanya sih makan nasi padang, makan warung Sunda, makan di warteg, sama seperti biasa. Tapi teman-teman pilih menunya itu yang sehat ya, seperti tempe, sayuran, pare, ikan, ayam, terong dan sebagainya itu juga sangat tinggi
tinggi gizi dan juga baik untuk kesehatan kita. Terus yang ketiga itu teman-teman bisa sekitar itu jam 4 sore itu teman-teman makan lagi. Jadi makan lagi sekitar lebih kurang 300 kalori lagi. Biasanya sih itu masih kenyang ya, tapi usahakan makan lagi. Soalnya orang kurus itu mau naik berat badan, kunci utamanya itu adalah makan dan makan. Jadi jam 4 sore itu makan lagi sekitar 300 kalori seperti buah atau makan apalagi ya, tempe lagi. Tempe itu baik loh, dan juga gak apa-apa sih dimakan setiap hari. Aku juga seperti itu karena apalagi yang kita makan, karena kita juga budget pas-pasan kan. Jadi jam 4 sore itu makan 300 kalori lagi. Yang keempat jam 7 malam, berarti itu atau setelah maghrib atau sebelum maghrib, kita kan udah pulang ya, udah Karawan ada pulang, aku udah pulang, jadi di rumah atau di kosan aku makan lagi. Nah itu tuh harusnya makan yang cukup berat juga ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Mungkin sekitar aku perkirakan lagi itu adalah 800 kalori. Atau mungkin menunya buat dimakan malam itu teman-teman bisa disamain dengan menu yang waktu tadi siang, jam 12 siang. Itu juga sekitar 800 kalori. Yang kelima itu adalah 1 jam setelah teman-teman makan malam, itu tuh aku berolahraga. Olahraganya itu wajib ya. Nah, di sini adalah kunci penting yang kedua. Ini juga wajib teman-teman harus olahraga. Jangan olahraga yang kardio, jangan lari, jangan futsal, jangan olahraga yang bergerak terlalu banyak, atau olahraga yang mengeluarkan keringat terlalu tinggi, angkat beban. Angkat beban itu seperti pakai barbel, atau mungkin teman-teman bisa sit up, push up, pull up. Cukup 1 jam aja. Jadi jadwalnya itu tuh setiap hari ya. Senin latihan dada, terus Selasa latihan punggung, Rabu itu latihan lengan, terus Kamis libur, Jumatnya tuh latihan kaki. Sabtu dan Minggu libur aja, biar buat istirahat aja, nggak apa-apa. Jam 9 malam itu 1 jam setelah, atau mungkin setelah olahraga itu tuh kita wajib banget untuk cari kalori lagi, atau butuh tenaga atau asupan gizi lagi untuk badan kita, karena kita udah berolahraga, udah lelah kan. Olahraganya jangan lama-lama, cukup 1 jam aja tuh udah cukup deh. Teman-teman bisa siasati dengan minum susu, makan buah, atau makan roti untuk menambah asupan gizi lagi. Yang ketujuh, jam 11 malam itu wajib tidur. Jadi kita harus istirahat, tapi sebaiknya mandi dulu ya, karena badan kotor. Jadi sebelum bangun kita tidur, jangan begadang. Orang kurus jangan begadang, karena itu nggak baik untuk kesehatan dia, karena badannya udah kurus, udah nggak ada gizi lagi untuk badannya, karena begadang itu juga membutuhkan tenaga yang sangat tinggi. Jadi lebih baik jangan begadang untuk mencapai body goal kalian masing-masing. Itu untuk teman-teman yang udah dengerin cerita aku hari ini, dengerin pengalaman aku yang dari kurus sampai gendut. Aku mau ngucapin terima kasih udah menonton, dan jangan lupa ikutin tips-tips yang aku alami. Tapi mungkin untuk beberapa orang, mungkin karena gaya hidup dan pola makannya itu hasilnya bisa berbeda-beda. Jadi lebih baik teman-teman juga disiplin dan jaga kesehatannya, dan jaga makanannya, jaga gaya hidupnya agar mendapatkan badan yang sehat. Aku juga masih belajar sih, aku juga masih terus berusaha, aku terus belajar, aku juga jaga kesehatan juga, dan gaya hidup sehat. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa.